Semua orang diminta segera meninggalkan Iran. Demikian seruan resmi yang disampaikan kepada warganya oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Hari ini di Oman digelar perundingan langsung pertama antara perwakilan Amerika Serikat dan Iran. Sementara di Republik Islam muncul beberapa aksi protes massal. Amerika Serikat dan Tiongkok meminta warganya segera meninggalkan Iran. Dan saya ingin mencatat bahwa hari ini di Oman telah berlangsung perundingan nuklir selama berjam-jam antara Amerika Serikat dan Iran. Dan inilah para pejabat dari kedua negara menyatakan bahwa mereka mengharapkan pertemuan lanjutan dalam beberapa hari mendatang. Selama perundingan, para penasihat Donald Trump, Stephen Witkoff, dan Jared Kushner bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Namun, sambil berunding, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru pada rezim Ayatollah dan memperkuat pasukannya di sekitar Iran. Dan para ahli telah menghitung bahwa dalam 2 minggu terakhir, lebih dari 100 pesawat angkut berat C-17 dan C-5 milik Angkatan Udara Amerika Serikat telah tiba atau sedang menuju ke pangkalan-pangkalan di Timur Tengah. Dan para ahli politik menambahkan bahwa saat ini rezim di Teheran sedang dalam kondisi paling lemah. Dan jika memang ingin melakukan serangan, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk itu. Pada saat yang sama, diketahui bahwa Moskwa telah mengirimkan uang tunai dolar ke Iran yang menunjukkan adanya masalah besar dalam perekonomian rezim Ayatollah. Mari kita bahas hasil awal negosiasi langsung Amerika Serikat dan Iran. Mengapa Trump terus mempersiapkan operasi militer dan mengapa Tiongkok mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara itu? Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like, tulis komentar apa saja di episode ini, dan subscribe juga ke channel Telegram saya, Pichi News. Link ada di deskripsi video, kami publikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Pada hari Jumat di Oman, negosiasi nuklir berjam-jam antara Amerika Serikat dan Iran berlangsung, dan pejabat kedua negara menyatakan negosiasi akan berlanjut beberapa hari ke depan. Selama negosiasi, para penasihat Donald Trump, Stephen Witkoff, dan Jared Kushner bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Ini adalah perundingan tatap muka pertama antara Amerika Serikat sejak Perang 12 Hari pada bulan Juni tahun lalu. Pertemuan ini berlangsung di tengah peningkatan besar-besaran kekuatan militer Amerika Serikat di Teluk Persia dan peringatan dari Donald Trump tentang kemungkinan dimulainya aksi militer jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu singkat. Di sini, orang Iran harus benar-benar berpikir serius. Karena para ahli sudah menghitung bahwa dalam setengah bulan terakhir setidaknya sudah ada 102 penerbangan pesawat angkut berat C-17 dan C-5 milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang telah tiba atau bahkan saat ini sedang menuju ke pangkalan militer di Timur Tengah. Menariknya, pusat transportasi utama di Timur Tengah sekarang adalah Pangkalan Udara Mufak Salti di Yordania, yang menerima sekitar setengah dari semua pengiriman. Secara paralel, kargo juga diterima di Al Udeid di Qatar, Pangeran Sultan di Arab Saudi, Ali Al Salem di Kuwait, dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Secara keseluruhan, Amerika memaksimalkan peningkatan kehadiran militer di semua pangkalan yang memungkinkan. Rute-rute telah diatur baik langsung dari Amerika Serikat maupun transit melalui Eropa dan Jepang, termasuk pemindahan dari Kadena melalui Alaska. Ini menunjukkan seluruh rantai logistik global digunakan untuk mempercepat pemindahan pasukan dan perlengkapan ke wilayah ini. Artinya, orang Amerika tidak hanya menggunakan rute tradisional, tetapi pada dasarnya semua rute yang tersedia saat ini agar semuanya bisa dilakukan secepat mungkin. Dalam konteks ini, serangkaian penerbangan ke Yordania dari pangkalan udara militer di Amerika Serikat menarik perhatian, yang menurut tanda-tanda tidak langsung terkait dengan pengiriman elemen sistem pertahanan udara. Patriot, mungkin juga CAAT, setidaknya sudah ada 7 penerbangan seperti itu tercatat. Selain itu, pesawat berat C-5 Super Galaxy telah tiba di Arab Saudi, yang biasanya digunakan untuk mengangkut peralatan berukuran besar, peralatan radar, dan komponen pertahanan udara lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa Trump benar-benar siap untuk perang jika rezim tidak mau berkompromi. Dan di tengah situasi ini, pada hari Jumat, negosiasi di Muscat dimulai pukul 10.00 waktu setempat dan berakhir sekitar pukul 18.00, jadi berlangsung selama 8 jam penuh. Oman menjadi mediator antara kedua pihak. Delegasi Amerika Serikat terdiri dari Stephen Witkoff, Jared Kushner, dan yang penting Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper. Delegasi Iran terdiri dari Araghchi dan beberapa wakilnya. Mediator utama adalah Menteri Luar Negeri Oman, Badr Al Busaidi.
Terakhir, negosiasi digambarkan sangat serius dengan Iran dan Amerika Serikat telah memperjelas posisi serta menentukan area potensi kemajuan. Arakci mengatakan negosiasi berjalan sangat positif dan kedua pihak sudah saling mendengarkan pendapat. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa dia menekankan kepada orang Amerika bahwa negosiasi, kutipan, harus berlangsung dalam suasana yang tenang, tanpa ketegangan dan ancaman. Menariknya, tidak ada pernyataan resmi dari Amerika Serikat tentang bagaimana jalannya negosiasi tersebut. Orang Amerika sama sekali tidak berkomentar. Intriknya adalah Amerika Serikat ingin negosiasi dua arah. Di satu sisi tentang masalah nuklir, di sisi lain tentang isu yang lebih luas, termasuk rudal balistik, yaitu program rudal dan jaringan proksi Iran di Timur Tengah. Namun, menurut Arakci yang sama, yang dibahas hanyalah masalah nuklir, sedangkan isu rudal balistik dan proksi tidak dibahas. Hal ini sangat membingungkan Israel karena menurut mereka ancaman harus diatasi secara menyeluruh. Amerika Serikat juga memenuhi permintaan Iran untuk memindahkan perundingan dari Turki ke Oman dan mengecualikan negara-negara Timur Tengah lainnya dari pembicaraan yang bermaksud untuk berpartisipasi sebagai pengamat. Para pejabat Amerika menyatakan sebelum perundingan dimulai bahwa mereka menyetujui format yang diinginkan Iran untuk mendengarkan pihak Iran. Namun, mereka tetap skeptis terhadap terobosan sehingga terus mengirim pasukan ke wilayah itu. Menariknya, tepat saat perundingan di Oman antara delegasi Amerika dan Iran berlangsung, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan penerapan sanksi baru terhadap armada bayangan Iran yang secara ilegal menyelundupkan minyak. Langkah ini yang mencakup sanksi terhadap 15 organisasi, 14 kapal, dan 2 individu memang ditujukan khusus untuk armada bayangan Teheran. Kementerian Kehakiman menegaskan ini baru awal. Pendapatan dari perdagangan bayangan ini mendanai kelompok teroris, pasukan proksi, dan mendestabilisasi kawasan. Selanjutnya, saya kutip pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Alih-alih berinvestasi untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri dan infrastruktur yang rusak, rezim Iran terus mendanai tindakan-tindakan yang mendestabilisasi di seluruh dunia dan memperkuat penindasan di dalam Iran. Di sini saya ingin mengatakan bahwa Rusia datang membantu rezim Ayatollah, tapi itu tidak benar. The Telegraph melaporkan Rusia diam-diam mengirim miliaran dolar ke Teheran, tapi itu bukan baru-baru ini atau tahun lalu. Seperti yang diketahui, pada tahun 2018 Moskow mengirimkan setidaknya 2,5 miliar dolar tunai ke Republik Iran untuk mendukung rezim Ayatollah setelah diberlakukannya sanksi Amerika. Menurut dokumen, peran kunci dalam pengiriman ini dimainkan oleh Promsvyaz Bank Rusia dan dalam 4 bulan tahun 2018 bank tersebut melakukan setidaknya 34 pengiriman masing-masing dengan nilai antara 57 hingga 115 miliar. Secara total, hampir 5 ton uang kertas telah dikirim, diduga dalam pecahan 500 euro. Uang ini mendanai proksi seperti Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah dan Hizbullah. Israel sebaiknya menimbang ulang apakah layak berurusan dengan Rusia. Sekarang kita akan lihat apakah Rusia juga akan mengirim uang tunai ke rezim Ayatollah kali ini. The Wall Street Journal melaporkan di Iran, latar belakang protes kembali meningkat dan bisa memicu gelombang demonstrasi baru. Tempat untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan kemarahan seringkali adalah pemakaman dan upacara peringatan, di mana keluarga dan teman-teman para pengunjuk rasa yang terbunuh meneriakan slogan-slogan anti pemerintah, termasuk seruan kematian. Khamenei tetap tersebar, meskipun ada penindasan terhadap internet, video-video yang menyerukan penggulingan Khamenei, para pelajar di Iran menolak menyanyikan lagu-lagu patriotik yang memuji Khamenei. Tenaga medis mengecam penangkapan rekan mereka yang membantu korban luka saat protes, sementara kelompok aktivis menyerukan penggulingan Khamenei. Dan harus diakui, mungkin saat inilah Trump sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini. Iran belum pernah selemah ini selama 45 tahun konfrontasi dengan Amerika Serikat. Mengapa saya berpikir demikian? Mari kita bahas. Pertama, masa depan rezim revolusioner Ayatollah diliputi oleh krisis suksesi yang merusak aura stabilitasnya. Ayatollah Ali Khamenei yang sudah tua tidak bisa memerintah selamanya, dan sampai sekarang belum ada penggantinya.
Putra-putranya ada, namun tak pernah diprediksi jadi penerus. Krisis legitimasi politik juga belum pernah setajam ini. Keputusasaan dan rasa tidak ada harapan yang ekstrim memaksa para demonstran turun ke jalan di tengah kekurangan pangan, air, obat-obatan, serta kondisi ekonomi yang berat. Oleh karena itu, situasi ini tidak hilang kemana-mana, meskipun protes pada bulan Januari telah ditekan. Dan yang ketiga adalah kekuatan proksi regional Iran, termasuk Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah di jalur Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman, yang dulunya menawarkan semacam perlindungan dari serangan luar terhadap Iran. Mereka telah hancur akibat perang dengan Israel dan kini Iran kehilangan perlindungan eksternal itu. Karena sebelumnya Iran mengarahkan kekuatan proksi ini untuk menyerang Israel, untuk menyerang pangkalan militer Amerika. Dulu diperkirakan musuh akan teralihkan oleh konfrontasi dengan pasukan ini, namun kini mereka sangat melemah. Setidaknya 3 faktor ini menjadi dasar logis aksi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Mungkin sekarang adalah waktu yang paling tepat bagi Washington untuk menggulingkan rezim tersebut. Ayatollah yang telah mengejarnya dalam politik Timur Tengah, mengancam sekutunya dan membunuh banyak orang Amerika baik melalui aksi terorisme maupun dengan bantuan milisi selama perang di Irak misalnya. Namun, semakin lama Trump menunda serangan dan bernegosiasi dengan Iran, semakin banyak waktu bagi Ayatollah memperkuat kekuasaan mereka. Amerika Serikat dan Tiongkok telah resmi meminta warganya segera meninggalkan Iran. Di sini saya akhiri dengan elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar, lalu berlangganan, tekan lonceng, dan beri suka. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi apapun atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.